Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku, siswa kelas 7, 8 dan kelas 9 dimanapun Anda berada, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesehatannya Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih dapat menjalankan aktivitas sehari-hari, yaitu belajar, pergi ke sekolah. Mudah-mudahan hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, hari ini Bapak akan menyampaikan sebuah materi bimbingan konseling yang berjudul anak yang beradab atau anak yang punya sopan santun, anak yang punya etika yang baik. Anak-anak, anak yang punya adab atau anak yang punya sopan santun itu anak yang bagaimana sih? Ya, tolong didengarkan yang baik ini ya, supaya tahu semuanya. Jadi anak yang beradab adalah yahtarimu walidayhi wa muallimihi. Di anak yang beradab, pertama, dia harus menghormati kedua orang tuanya. Yang kedua, harus menghormati guru-gurunya. Paham anak? Jadi anak yang beradab adalah anak yang menghormati kedua orang tuanya dan guru-gurunya. Kemudian bertanya anak-anak, kenapa kita harus menghormati orang tua? Dan kenapa kita harus menghormati guru-gurunya? Karena anak-anak tahu orang tua kita lah yang melahirkan kita. Jadi orang tua kita yang mengandung ibu kita selama 9 bulan. Masya Allah. Anak-anak tentu yang punya adik pasti ngelihat orang tuanya atau mamanya mengandung. Ketika hamil bagaimana rasanya? Coba kamu bayangkan. Makanya setelah lahir kita, maka kita harus menghormati perjuangan orang tua kita. Jadi tidak hanya melahirkan doang, tetapi merawat, menyekolahkan sampai SMP ini sekarang tingkat kelas 7, kelas 8, kelas 9. Ini perjuangan siapa anak? Ini adalah perjuangan orang tua kita atau kedua orang tua kita, ayah dan ibu kita. Maka dari itu kita wajib menghormati bapak atau mama atau ibu kita di rumah masing-masing. Dan banyak lagi jasa-jasa orang tua yang tidak bisa dihitung. Maka anak-anak perlu untuk nurut kepada kedua orang tuanya, menjaga martabat orang tuanya, menjaga nama baik kedua orang tuanya dan guru-gurunya tentunya. Dan gurunya kenapa juga harus dihormati? Karena guru adalah yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak-anak semuanya. Coba bayangkan kalau tidak ada guru, anak-anak tentu sudah bisa baca belum? Atau sudah bisa berhitung belum? Atau sudah bisa membaca lancar? Sudah seperti kelas 7, 8, 9 saat ini? Tentunya tidak anak-anak ya. Makanya anak-anak yang pertama harus menghormati kedua orang tuanya yang melahirkan kita, yang merawat kita. Dan yang kedua adalah harus menghargai, menghormati para guru-guru kita yang telah mengajarkan ilmu kepada anak-anak semuanya. Paham anak-anak? Tuh. Kemudian berikutnya, menghormati saudaranya yang lebih besar. Yahtarimu ikhwanahul kibar. Jadi menghormati saudara-saudaranya yang lebih tua, yang lebih besar. Makanya kalau di sekolah ini ya, kalau di sekolah kelas 7 panggil kelas 8 harus kakak. Kita budayakan kakak kelas berapa? Kakak tinggal di mana? Kelas 8 panggil kelas 9 harus kakak. Kita budayakan kakak sekarang. Kakak sekolah di mana, kakak tinggal di mana, kakak cita-citanya jadi apa dan sebagainya. Budayakan yang lebih tua dipanggil kakak di sekolah. Di rumah sama, apalagi sangat penting. Karena apa? Di rumah kakaknya lahir lebih duluan, maka dipanggil kakak. Nggak boleh manggil kakaknya di rumah namanya doang. Atau memanggil kelas 8, kelas 9 namanya doang. Sekarang kita budayakan kakak dan adik. Yang kelas 7 memanggil kelas 8 kakak, kelas 9 kakak. Yang kelas 9 memanggil kelas 8, 7 dengan sebutan adik.
Ya, itu anak yang beradab. Jadi semuanya saling menghargai. Kemudian berikutnya, anak yang beradab adalah menghormati saudaranya yang lebih kecil. Jadi adik-adiknya di rumah harus sayangi. Kelas 9 sayang kepada kelas 8, dan kelas 8 sayang kepada kelas 7. Jadi kelas 9 di sini lebih tua, lebih duluan ada di SMP 1 Cirang Utara ini, manggil kelas 8, kelas 7 harus sebutan adik. Ya, adik. Nanti kalian dipanggil kakak ya. Jadi yang besar dihormati karena lahir lebih duluan, yang kecil harus kita sayangi. Kemudian berikutnya, anak yang beradab adalah yarhamu ihwanahu shigor, dan menghargai, menghormati adik yang lebih kecil tadi sudah. Dan wa kullu man huwa asgharu minhu, dan semua orang yang lebih kecil daripada kalian harus disayangi. Yang lebih kecil daripada kalian harus disayangi, nggak boleh dipalak. Awas ini, nggak boleh malak-malak, minta duit cara paksa, nggak boleh ada premanisme, nggak boleh adanya pemerasan di sekolah ini. Di sini adalah ramah anak, saling menghormati. Yang tua dipanggil kakak, yang kecil dipanggil adik, dan semua yang kecil kita panggil adik di rumah. Anaknya tetangga, anaknya teman kita yang lebih kecil kita panggil adik. Ini adalah akhlak yang baik, anak yang beradab. Kemudian anak yang beradab berikutnya adalah wayastuku fi kalamihi, yaitu ucapannya itu benar, kalamnya benar, nggak hoax, nggak bohong, ya, nggak suka berkata bohong atau nggak suka membohongi teman-temannya, baik yang lebih besar maupun yang lebih kecil, baik teman dekat maupun teman yang jauh. Maka dari itu anak-anak ucapannya harus benar, ya, nggak boleh membohongi orang tuanya. Ini misal yang terjadi, mas saya mau sekolah minta uang jajan, tiba-tiba ke warnet. Siapa yang mengalami seperti itu? Tiba-tiba ke warnet, ya, ma saya mau berangkat, tiba-tiba nggak sampai sekolah, 3 hari orang tuanya kaget disambri gurunya di rumah. Ini bapak yang sering kunjungan ke rumah kalian, terutama yang tadi yang kalamnya tidak baik, bohong, katanya dari rumah berangkat bawa motor, kasih uang, nggak nyampe sekolah. Ini namanya anak yang tidak baik. Nah, kemudian berikutnya, anak yang beradab wa yatawaddu ma'an nas, dan tawadhu sesama rekan-rekannya, tawadhu sesama manusia, nggak boleh sombong anak, ya, nggak boleh membanggakan kekayaan orang tuanya. Nih orang tua gua jadi polisi, tentara, jadi guru, jadi pedagang, saudagar kaya, mobil saya banyak, orang tua saya. Nggak boleh membanggakan orang tuanya, nggak boleh sombong, ya. Tawadhu sesama manusia, ngomongnya nggak boleh tinggi-tinggi kepada teman-temannya, ya. Yang biasa bergaul sebagaimana anak sekolah tidak ada yang kaya. Anak sekolah tidak ada yang kaya raya, tidak ada banyak duit. Yang banyak duit orang tuanya. Makanya kita nggak boleh membanggakan atau sombong pada teman-temannya yang kebetulan kekurangan. Kemudian berikutnya, anak yang berakhlak adalah wayasbiru 'alal adha, sabar terhadap cobaan. Paham? Sabar terhadap gangguan-gangguan. Misalkan nih ada hujan, harus tetap berangkat, sabar, bawa payung, jas hujan, sepatunya dibawa, dikreseki, sampai sekolah dipakai. Atau sabar atas kekurangan-kekurangan. Mungkin nggak punya uang banyak, nggak punya bekal banyak seperti teman-teman, sabar atas gangguan-gangguan. Misalnya dibully temennya, harus sabar, tapi harus laporan. Kalau dibully nggak boleh. Sekolah tidak ada bully. Bully adalah musuh yang nomor 1 di sekolah kita. Di seluruh dunia tidak boleh membuli sesama teman. Harus sabar terhadap gangguan-gangguan. Anak sekolah itu banyak cobaan, banyak gangguan. Dia mau sekolah, berangkat diajak ke dingdong, diajak ke warnet, akhirnya nggak sekolah. Teman-teman di lapangan, di sekeliling kalian harus waspada. Tiba-tiba dikasih narkoba, ini bahaya. Dikasih pil, jangan mau. Harus sabar untuk menghadapi gangguan-gangguan yang baik yang di rumah, di jalan, atau di sekolah. Kemudian anak yang berakhlak berikutnya adalah tidak memutuskan hubungan sesama anak, wala yuqati'ul aulad, tidak memutuskan hubungan dengan teman-temannya, berkomunikasi, ya, tidak boleh bermusuhan, berantem, berkelahi, mendorong, memukul, menendang. Ini sangat diharamkan untuk anak sekolah. Ya, anak sekolah haram menendang, berantem, berkulis, jangan. Sama dengan tidak menghargai temannya. Kalau ada masalah, selesaikan dengan baik-baik. Komunikasikan, sampaikan ke guru BK, kepada bapak boleh,
kepada Bu Nur Hasanah, kepada Bu Yola, atau kepada wali kelasnya masing-masing, atau siapa yang dekat dengan kalian pas pada waktu ada masalah itu, segera laporkan kepada guru. Jangan ditangani sendiri, nanti berantem akhirnya. Kemudian berikutnya, anak yang beradab akhlak adalah anak yang wala yatakhosamu ma'hum, tidak ingin berkuasa atau berkelahi, ingin menguasai teman-temannya, ingin menjadi ketua geng, ingin menjadi ketua kelompok yang agresif, menyerang dan sebagainya, mengajak yang tidak baik. Jangan. Tidak boleh anak-anak ingin berkuasa, ingin menguasai, merajai anak-anak di seusianya, memalak, menggunakan kekuatannya, enggak boleh. Ya, tidak boleh memaksakan kekuatan kalian untuk menguasai orang lain dengan yang tidak baik. Kemudian berikutnya, wala yarfa'u sautahu idza takallama aw dhuhiya. Jadi anak yang punya sopan santun yang baik tidak mengeraskan suaranya. Woi, teriak-teriak di kelas apalagi jam belajar, enggak boleh manggil temannya dengan sebutan teriak ketika berbicara atau ketawa. Ketawa seperlunya ketawa. Enggak boleh sampai ngakak kedengaran 100 meter, 50 meter. Jadi ini Masya Allah. Jadi mudah-mudahan anak-anak semuanya menjadi anak yang beradab semuanya, menjadi anak yang berakhlak semuanya, menghargai sesama temannya, terutama kedua orang tuanya di rumah dan guru-gurunya yang mengajar, serta saudaranya lebih tua, saudara yang lebih kecil kita sayangi. Mudah-mudahan anak-anak semuanya akan bisa sukses mencapai masa depan yang baik, bisa menyesuaikan diri dimanapun berada. Baik temannya dari mana, dari datangnya, beda agama, beda daerah atau beda bahasa, tapi kita itu saudara kita semuanya. Jangan sampai anak-anak tidak menjaga adab-adab di dalam pergaulan, tidak menjaga adab-adab di dalam belajar, tidak menjaga akhlak di dalam sekolah, di masyarakat maupun di rumah. Baik anak-anak, itu yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat buat anak semuanya, dan selamat belajar. Jadilah anak-anak yang berakhlak, jadilah anak-anak yang beretika, jadilah anak-anak yang beradab, sehingga anak-anak bisa diterima di semua lapisan masyarakat, di semua lapisan teman-temannya, di kelas 7, kelas 8, kelas 9. Dan budayakan menyebut kakaknya kelas 8, 9 dengan sebutan kakak, budayakan. Udah cukup bagus. Yang kelas 9 manggil kelas 8, 7 adik, jangan dipanggil namanya doang. Itu luar biasa, kita budayakan. Baik, terima kasih anak-anak, selamat belajar, semoga kalian sukses semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, 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 semangat.